Kita tunggu 5 menit lagi Mbak Nur ya. Baik, Pak. Halo. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum. Kita mulai aja, Mbak Nur Baik, sama Pak. Mbak Aulia. Baik, Pak. Lagi di mana sekarang? Buka video sebentar ya. Lagi di mana? Lagi di rumah, Pak. Rumah, Pak. Nur di mana? Di rumah. Buka video Nur. Ya. Yang temannya yang 3 lagi siapa? 4 lagi ya? Yang laki-laki Iya, Pak. Iya, belum Pak. datang. 4 lagi.
Belum, Pak. Belum ya? Lagi Oke. dihubungin, Pak. Udah dihubungi ya? Sebentar saya ini apa? Di screen dulu ya. Ada acara keluarga gak hari ini? Gak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke, kita mulai aja kuliah nanti menyusul ya mereka ya. Supaya kita jam Baik, 12 Pak. bisa selesai. Saya jam 12 ada acara juga di ya. Baik, Pak. Yang saya melanjutkan yang apa yang kemarin ya sebentar nih. Tulisan. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini hari Minggu ya, kita kuliah hari Minggu tanggal 19 September 2020. Kuliah ini adalah kuliah tambahan ya dari kuliah hari Senin tanggal 13 September 2020 kemarin, karena eh, kita baru sekitar setengah jam ada acara POM ya, jadi nggak bisa lanjutkan. Karena saya pikir tadi bisa barengan, ternyata sulit gitu ya. Nah, setelah acara POM itu ada lagi rapat ya, rapat. Jadi udahlah saya tambahkan aja nanti hari Minggu ini. Nah, nanti masih berlanjut yang bab 2 ini, mekanisme operasional bank syariah dari perspektif akuntansi ya. Jadi kemarin itu saya sudah jelaskan lembaga keuangan syariah, kemudian bank syariah dan berkembang di Indonesia, institusi pendukung pengembang perbankan syariah baik internasional maupun di Indonesia. Yang 4, 5, 6, 7 ini belum. Yang 8-nya pedik tambahan aja. Dia tidak dipelajari juga. Khawatirnya nanti ada yang bertanya akad-akad pada perbankan syariah seperti apa. Sebenarnya di mata kuliah lain juga ada juga ya. Bisa manajemen perbankan syariah juga ada akad-akadnya. Baiklah, saya mulai dengan lembaga keuangan syariah seperti yang jelaskan kemarin ya. Ini lembaga keuangan syariah ini apa sudah mulai didirikan ketika zamannya Rasulullah Muhammad SAW ya. Waktu itu belum terformal ya. Jadi di zaman Rasul itu mendirikan Baitul Mal, kemudian di Madinah, karena Rasul itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Jadi banyak setelah keislaman itu banyak berkembang di Madinah. Dan Baitul Mal didirikan di Madinah. Jadi untuk menampung kan pemerintahan Rasulullah itu menampung apa zakat ya, zakat dari masyarakat ya, dari umat Muslim yang ada di Madinah. Kemudian juga waktu itu mereka juga memperluas apa area kekuasaannya, apa area pemerintahannya ke daerah lain, dan mereka juga menyetor itu kan zakat juga, sehingga perlu ada lembaga yang apa penyimpanan kekayaan negara ya. Ini fungsinya hanya menerima pendapatan dan mengeluarkan belanja negara ya. Kalau kita di Indonesia mungkin Departemen Keuangan yang itu ya, keuangan yang ya menerima apa pendapatan lebih pajak dan sebagainya dan mengeluarkan belanja negara ya. Nah, mulai dinasti Abbasiyah ya, Baitul Mal itu bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki, nama Baitul Mal tidak muncul lagi. Jadi kalau kita kebijakan moneter itu ada di Bank Indonesia ya, Indonesia. Kebijakan fiskal ada di Departemen Keuangan ya. Kemudian lembaga keuangan syariah seperti yang dijelaskan dulu sudah ada sejak tahun 1993, pertama kali ya didirikan lembaga nama Mid Gamar Saving Bank ya. Kemudian juga setelah sukses nanti berdiri beberapa bank, ada sejak 3 sampai 92 bank muamalat. Ini awal pertama bank syariah berdiri di Indonesia itu atas prakarsa dari apa MUI ya. MUI ya. Jadi ini saya jelaskan kemarin ya. Saya jelaskan kemarin dari tahun 93 didirikan Bank Syariah di Jeddah, kemudian dijumpa di Dubai dan Mesir,
Sudan, kemudian 77 di Kuwait, 78 di Jordan, 5 Luxembourg di Luxembourg itu di Afrika Selatan ya. Luxembourg misal. Kemudian juga di 99 ada di Bahrain, dan di Iran ya. Kemudian ke 80 juga di Kairo, kemudian di Inggris, kemudian di Switzerland, di Swiss ya. Kemudian di Jordan beri lagi, kemudian Sudan juga beri tambahan Bank Syariah. 82 beri lagi Bank Syariah di Bangladesh ya. Di Bangladesh mungkin Bank Syariah pertama ke Asia kali ya, Bangladesh ya. Itu dan juga di Jordan ya. Kemudian 1983 beri lagi Bank Syariah di Qatar, kemudian di Sudan, kemudian di Bahrain ya. Dan di Malaysia itu tahun 83 saya berdiri Bank Syariah. Jadi lebih dulu Bank Syariah ada di Malaysia, bedanya sekitar 9 tahun ya. 9 tahun setelah itu berdiri Bank Syariah di Indonesia. Kemudian juga tahun yang sama, 83 itu berdiri di Denmark, di Nigeria, kemudian Sudan, itu banyak juga Bank Syariah. Kemudian 84 berdiri juga Bank Syariah di Bahrain lagi, di Jordan, di Turki. Dan di 1985 berdiri Bank Syariah di Mauritania. Kemudian 1992 berdiri di Indonesia. Ya. Jadi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Berdirilah Bank Muamalat. Nah, lembaga keuangan syariah di Indonesia itu sesuai dengan ketentuan ini Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Itu lembaga syariah itu ada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PPR Syariah, dan UUS Unit Syariah, Bank Konvensional. Bank konvensional yang melaksanakan transaksi syariah itu bisa memiliki unit usaha syariah. Jadi kalau di bank itu di dua, ada bank konvensional dan bank syariah ya. Dan masalah nanti ada bank syariah, ada PPR syariah, ada unit usaha syariah. Nah, Baitul Mal Tamwil BMT itu termasuk lembaga keuangan syariah juga di Indonesia. Disebut dengan Koperasi Syariah. Ini lembaga ini pertama kali didirikan di ITB ya. ITB, mahasiswa ITB ya, tahun 1980. Jadi BMT pertama berdiri yang bernama Bait At-Tamwil Salman ya. Jadi ini aktivis mahasiswa Masjid Salman ya di ITB ya, tahun 80 ya. Setelah itu ITB itu saya kan S1 saya di luar daerah ya, di UNAN di Universitas 19. Nah, tahun 88 saya ke ITB ya. ITB itu sangat terkenal sekali waktu itu, teman-teman ITB itu pengajar di Masjid Salman. Saya diskusi juga di Masjid Salman itu dengan teman-teman ITB, rombongan kami. Nah, itu saat itu mereka sudah punya BMT ya, BMT pertama kali di Indonesia itu. Kemudian di tahun 1980 ya, dan itu 1988, 8 tahun setelah itu. Saya baru masuk mahasiswa 84. Jadi senior-senior saya memberikan BMT. Kemudian hingga akhir tahun 2008 terdapat sekitar 3.200 BMT. Bahkan dari 1980, 28 tahun setelah itu ya, telah berkembang jadi 3.200 BMT di Indonesia. Jadi BMT itu terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal ini, dan Baitul Tamwil. Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Jadi ada dua. Kalau Baitul Mal itu istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit ya, seperti zakat, infak, sedekah. Ini zakat ini kalau disalurkan tidak boleh dipungut bunga segala macam ya, itu bagi hasil harus dibayarkan kepada yang berhak menerima. Kalau juga zakat itu disalurkan dana bergulir, tapi tidak boleh dipungut itu bagi hasil. Jadi kalau dipinjamkan kepada masyarakat, nanti dicicil lagi ke BMT, Baitul Mal nanti menyerahkan lagi kepada yang membutuhkan. Jadi bergulir terus ya. Tapi pada prinsipnya zakat itu kan tidak boleh dalam pinjaman ya. Infak dan sedekah. Dan kalau Baitul Tamwil, ya itu
untuk organisasi yang mengumpulkan dan mengumpulkan dana komersial. Jadi biasa satu lembaga BMD itu kan ada dua kegiatan ya. Pertama bisa masyarakat juga sedekah dan infak dan menyalurkannya. Kemudian kedua lembaga yang mengumpulkan dana operasional. Nah, ini kadang-kadang sumber dananya dipakai dari itu zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu harus dilakukan pernah berhak ya. Berhak. Infak bisa jadi bisa digunakan untuk dana bergulir, dana komersial. Jadi dia membiayai pedagang kecil di pasar. Nanti kalau dia itu dananya dana komersial diterima, nanti bagi hasil. Tapi kalau dana sudah dipisahkan, biasanya mereka nggak bagi hasil. Dengan demikian BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Jadi BMT ganda perannya. Dan kalau di Bank Syariah juga sama itu, Bank Syariah itu sebagian besar komersial ya, Bank Syariah. Tapi ada juga yang non sosial, tapi porsinya sedikit ya, juga banyak di komersial. Kalau BMT ini itu mungkin ada keseimbangan mungkin, tapi paling banyak itu mereka mengumpul zakat, infak dan sedekah ke Baitul Mal. Ya. Dalam operasinya BMT biasa menggunakan badan hukum koperasi. Jadi harus izin koperasi. Jadi kalau di betul kan saya kan di base kan ada BMT itu ya. Nah BMT itu kalau bisa ada izin dari koperasi, dari Departemen Koperasi ya. Di badan hukum. Kalau mudah-mudahan sudah ada badan hukumnya. Nah BMT di IBS itu harus dikembangkan ya. Jadi kalau bisa dia mengut zakat, infak, sedekah dari dosen-dosen dan mahasiswa, nanti disalurkan ya ke yang membutuhkan, juga. Jadi itu yang disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah ya. Dan yang ketiga adalah asuransi syariah ya. Ini juga kita sudah memiliki seperti PT Asuransi Takaful Keluarga, kemudian PT Asuransi Takaful Umum ya, kemudian pasar modal syariah. Kita ada punya pasar modal syariah, di efek itu nanti ada indikator. Jadi pasar modal syariah itulah apa tuh? Oh, sengaja dia. Masuk lu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lu. Si agak mau ada berapa yang jadi gitu ya nanti iya. Ya, makasih banyak ya. Iya, baru tahu, kalau dulu baru tahu ini. Baru. Iya. Sukses ya. Sukses. Kita tahu kamu. Gimana Pak? Udah tuh, gua kawasan itu. Tangan. Iya. Daerah pasar BT udah. Nggak sampai itu. Iya. Iya.
Kalau ada tamu sebentar. Jadi itu juga ada. Jadi pasar modal syariah itu di pasar modal itu seperti saya jelaskan sebelumnya kan, itu emitennya kan menjual apa? Menduduki obligasi ya sama saham. Nah, syarat kalau obligasi saham itu adalah perusahaan yang di mana bisnisnya berdasarkan syariah ya syariah. Jadi ada peraturan-peraturan di pasar modal itu mewajibkan syarat syariahnya apa gitu. Jadi saham emiten harus syariah. Ini tidak boleh emitennya misalnya pabrik bir, itu nggak boleh ya, tidak termasuk dalam indeks pasar syariah. Ya. Nanti Jakarta Islamic Index ya. Nah, restoran syariah juga sama itu. Restoran syariah itu kan ini dana syariah itu adalah perusahaan yang khusus memfasilitasi investor untuk investasi dananya. Proses berharga. Jadi ini seperti perusahaan-perusahaan yang berfungsi untuk dana investor untuk menjalankan dalam bentuk investasi pada saham ya, sosial berharga, obligasi, seperti dana reksa itu ya. Nah itu tentu saja sesuatu berharga yang dalam sepaket portofolio itu adalah berdasarkan prinsip syariah perusahaan diberikan sosial berharga dan saham-saham itu ya. Lembaga Penggadaian Syariah itu saya punya ya. Jadi merupakan lembaga penggadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Penggadaian syariah ini di Indonesia diperkasih oleh Bank Muamalat pertama kali. Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan Forum Penggadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi unit layanan gadai syariah di berbagai kota Indonesia. Kemudian lembaga amil zakat ya, LAS dan Badan Amil Zakat BAS. Ini lembaga amil zakat dan yang resmi ya diakui pemerintah. Tapi ini sifatnya syariah ya. Sedangkan BAS didirikan oleh pemerintah, sedangkan LAS didirikan oleh masyarakat. Jadi lembaga amil zakat itu dari swasta, sedangkan amil zakat itu oleh pemerintah. Jadi beberapa bank syariah memperkasai pendirian lembaga amil zakat seperti halnya Baitul Mal Muamalat BMM oleh Bank Muamalat Indonesia dan LAS BSM Umat oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi masing-masing bank itu punya lembaga amil zakat dan badan amil zakat mereka punya. Nah, perkembangan syariah di Indonesia ya itu tadi itu dimulai tahun 1992 ya, kalau Bank Muamalat berdiri. Kemudian setelah itu diiringi oleh berdirinya beberapa bank syariah ya, bank syariah. Dan sampai 2016 untuk pertama kalinya pangsa perbankan syariah mencapai di atas 5%. Tadi kan di bawah kisaran 4%. Karena ada konversi PT BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Dan juga kalau ada satu lagi itu Bank Negari, Bank Negari ke Syariah dan Bank Riau kasih syariah juga ya. Dan bank satu lagi bank NTB juga konversi syariah. Sudah banyak sekali konversi syariah. Dan perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Bulan Desember 2017 jumlah BUS adalah sebanyak 13 perusahaan, jumlah BUS sebanyak 20 unit dan BPS sebanyak 267 perusahaan. Untuk perkembangan ini bisa sudah baca di laporan laporan kuartalan ya di OJK ya. Di situ ada perkembangan perbankan syariah ya. Institusi pendukung pengembangan perbankan syariah. Ini institusi yang bisa terkait regulator ya. Seperti di tingkat internasional itu ada Islamic Development Bank ya. Jadi fungsilah di IDB ini lembaga ini institusi pendukung pengembangan perbankan syariah. IDB inilah lembaga keuangan internasional didirikan oleh negara-negara OKI, negara Islam ya, di Jeddah ya, tahun 2003. Bank ini diresmikan bulan Juli 1975 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2005. Ya, tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi sosial di negara-negara Islam ya, komunitas ya, dengan prinsip syariah Islam. Itu masuk Indonesia di situnya. Hingga tahun 2009 keanggotaan IDB dari 56 negara ya. 5 negara itu dari 189 negara ya. Jadi sepertiga negara di dunia itu sudah bergabung di IDB ini.
Dia ada dua kantor pusat di Jeddah ya, Arab Saudi, dan memiliki dua kantor regional yang bertempat di Maroko dan Kuala Lumpur ya. Di Kuala Lumpur ada kantor IDB ya. Dia juga memiliki kantor representatif 11 negara anggota termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu kantor representatif ya. Representatif itu biasanya tidak sebesar itu kantor di cabangnya di regional di Malaysia ya. Karena representatif itu dia hanya sebagai penampung transfer dana ke luar negeri ya. Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution itu AAUIF. Ini merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit. Dia menyiapkan berbagai standar akuntansi. Jadi standar akuntansi perbankan syariah. Nanti standar akuntansi perbankan syariah di Indonesia yang diprakarsai oleh IAI dengan standar syariah nanti mengacu kepada AAUIF ini ya. Jadi kesepakatan ditangani oleh beberapa lembaga keuangan dan Islam pada tanggal 20 Agustus tahun 1990 di Aljazair ya. Dan resmi didirikan 27 Maret tahun 1991 di Bahrain. Jadi tujuannya untuk karena waktu itu setelah akuntansi syariah belum memadai ya, di Indonesia pun belum ada waktu zaman 91 itu ya, sehingga diperlukan suatu pedoman standar akuntansi syariah untuk negara-negara Islam ya. Jadi supaya tidak terjadi perbedaan cukup banyak di standar yang ada di negara-negara Islam seperti Indonesia ya. Jadi AUIF ini sudah sampai tahun 2009 sudah menerbitkan 23 standar akuntansi, 5 standar audit dan 6 standar tata kelola, dan 2 standar kode etik dan 30 standar syariah. Ini luar biasa juga nih output produknya, produk AUIF ini. Nah, ini kalau di Indonesia ya, jadi yang jelas standar 3 standar akuntansi juga diadopsi oleh IAI ya, dan juga dia standar audit ini diadopsi oleh kalau kita organisasi Ikatan Akuntan Publik ya, IAP, Ikatan Akuntan Publik juga yang kewenangan untuk menyusun standar pemeriksaan. Nah, ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang dibuat oleh AUIF kalau untuk yang audit untuk bank industri syariah ya. Dan juga soal tata kelola GCG ya. Mereka punya juga GCG untuk perbankan syariah pasti mengacu kepada AUIF ini. Dan kode etik ya, standar kode etik juga mengacu ke sini. Dan standar syariah lainnya, 30 standar syariah. Di standar syariah itu ya terkait dengan transaksi berhubungan dengan syariah ya. Kemudian yang ketiga, International Islamic Financial Market, IIFM ya. Lembaga internasional didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan uang syariah secara global, dan selanjutnya dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. IFM didirikan oleh lembaga moneter dan Bank Sentral Bahrain, Brunei, Indonesia, termasuk Indonesia dari Bank Indonesia ya, Bank Sentral Brunei, Bank Sentral Indonesia atau BI, Malaysia, Sudan, IDB. Lembaga ini dibentuk tanggal 30 November 2001 dan beroperasi tanggal 11 Agustus 2002. Udah 11 tahun ya di Bahrain. Fokus bidang garapan dari IFM inilah segi berikut. Pertama, untuk standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk ya. Yang kedua, ini terkait pasar market ya, pasar keuangan ya, pasar uang. Yang pengembangan instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen likuiditas dan perdagangan struktur perdagangan, clearing dan settlement. Riset dan pengembangan dalam pasar modal, pasar uang jangka pendek. Ini Islamic Financial ini fokus pasar uang dan pasar modal, financial market. Dan Islamic Financial Services Board, IFSB, lembaga internasional yang menyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. IFSB didirikan tanggal 3 November 2002 oleh Bahrain Monetary Agency, Bank Indonesia,
Bank Markazi Jamhuri Islami Iran dan Islamic Development Bank. Jadi dalam konsentrasi kuat Bank Negara Malaysia, State Bank Pakistan, Saudi Arabia, TNC, Bank of Sudan dan Islamic Development Bank (IDB). Jadi ini kita lihat dalam perkembangan lembaga-lembaga secara internasional ni pemerintah Indonesia terus berpartisipasi dalam pendirian lembaga-lembaga yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Adapun sidang pertama FSB dipimpin oleh Gubernur PI, itu Dr. Sahril Sabirin tahun 2002 itu. Jadi dia menggantikan sidang pertamanya yang berhalangan pertama hadir, harusnya kan Gubernur Bahrain mengintervensi karena berhalangan. Jadi saat ini keanggotaan IFSB berjumlah 94 negara, 94 anggota meliputi 22 lembaga otoritas pengawasan dan penyuluran, termasuk International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, dia termasuk dalam IFSB, serta 67 lembaga kewangan dari 27 negara. Produk yang dihasilkan adalah standar dijadikan sebagai acuan bagi lembaga anggota dalam menyusun peraturan di wilayah otoritas masing-masing. Jadi seperti misalnya kalau Bapepam itu membuat kebijakan terkait dengan pasar modal syariah, tadi ya indeks Jakarta Islamic Index itu regulasi harus mengacu pada IFSB patokan. Ya seperti pasar uang pasar uang di terkait di Indonesia itu juga sama. Nah, kalau institusi pendukung di Indonesia, perumahan syariah itulah seperti Bank Indonesia, BI. Itu pastikan BI itu yang regulator yang mengatur perbankan syariah. Kemudian juga untuk regulator yang pengawasan itu pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi satu produk Bank Indonesia ini untuk pengembangan perbankan syariah lah, itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Dia ada masuk istilah prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10. Jadi di situ diatur bahasa perbankan itu bagi dua, ada perbankan konvensional, ada yang perbankan syariah. Dan kedua Dewan Syariah Nasional (DSN). Ini merupakan bagian dari MUI yang DSN itu adalah bagian MUI di bawah MUI itu. Bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut. Pertama, memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah. Jadi DPS itu yang pertimbangan syariah. Jadi setiap misal di DPS di Bank Syariah Indonesia itu yang merekomendasikan lah dari DSN mengeluarkan fatwa atau jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atau atas produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Dan ketiga lagi Dewan Standar Akuntansi Syariah, jadi dari IAI Jadi Dewan Standar Akuntansi Syariah yang mengatur standar akuntansi berhubungan dengan aktivitas bisnis syariah. Ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah. Jadi dulu namanya Komite Akuntansi Syariah, sekarang sudah diganti Dewan Standar Akuntansi Syariah. Merupakan komite yang dibentuk untuk merumuskan standar akuntansi syariah. KAS dibentuk oleh IAI sejak Oktober 2005. Kemudian 2010 berganti nama jadi DSAS IAI. Jadi terdiri dari unsur adalah pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSKI), yang kedua Dewan Syariah Nasional MUI, di DSN. Jadi DSN juga bagian dari KAS ini. Kemudian juga Bank Indonesia. Dia anggota KAS itu dari Bank Indonesia. Kalau dulu ada anggota KAS ini di Bank Indonesia itu Pak Ramzi. Pak Ramzi ini setelah dia pensiun dari Bank Indonesia, jadi dosen di IBS. Dia salah satu perwakilan di Bank Indonesia. Kemudian Bapepam, kemudian Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO). Itu ASBISINDO juga kerjasama dengan IBS ini untuk dengan pendidikan dan pengajaran. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan ketujuh akademisi, para dosen, para dosen yang ada di Indonesia juga bisa masuk jadi dewan anggota KAS ini.
4, otoritas jasa keuangan, itu OJK juga termasuk lembaga yang mendukung pengembangan syariah Indonesia. Lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lembaga ini didirikan tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Yang 4, master plan dari perbankan syariah, itu roadmap-nya. Master roadmap ya. Jadi di tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan 2 dokumen strategis untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia. Jadi sudah bisa lihat bisa sudah download di situs OJK ada master plan Jasa Keuangan Indonesia 2015 ke 2019 ya. Nanti sekarang ada lagi 2020 sampai 2020 sampai berapa? Ini sekali 5 tahun ya, 5 tahun. Dan roadmap perbankan syariah Indonesia 2015-2019 ya. Dalam master plan dijelaskan secara khusus upaya-upaya apa yang dilakukan oleh OJK dalam penguatan peran sektor jasa keuangan syariah. Nah, terdapat 5 upaya ya yang dijadikan sebagai strategi OJK untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan syariah. Jasa keuangan syariah itu termasuk perbankan non-bank ya. Non-bank itu lembaga keuangan syariah, kemudian asuransi syariah, kemudian lembaga penggadaian syariah, kemudian juga joint ventura syariah, kemudian juga penggadaian dan asuransi syariah. Kemudian pertama meningkatkan ekspansi usaha, jaringan dan produk keuangan syariah. Jadi ekspansi, jadi perlu ekspansi usaha jaringan dan produk keuangan syariah. Dan kedua meningkatkan fair playing field bagi sektor jasa keuangan syariah dengan cara menyusun pengaturan yang mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah dan mendorong ketentuan sektor jasa keuangan syariah sesuai dengan karakteristik usaha dan tingkat kesiapan industri. Yang ketiga itu bisa memperkuat kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui sinergi kebijakan dengan pemerintah, otoritas, dan pemangku kepentingan terkait. Yang keempat itu mengembangkan kualitas pelaku sektor jasa keuangan syariah dengan meningkatkan capacity building ya, sumber daya manusia dan meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli di bidang keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan syariah. Yang kelima melaksanakan promosi dan edukasi mengenai keuangan syariah. Nah, kemudian secara khusus dalam roadmap perbankan syariah, tadi ini lah master plan ya. Nah, kalau dalam roadmap-nya ya, perbankan syariah 2015-2019 terdapat 7 arah kebijakan OJK, yaitu pertama itu memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan pemangku kepentingan stakeholder lainnya. Yang kedua memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Yang ketiga memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Yang keempat memperbaiki kualitas layanan dan keseragaman produk. Yang kelima memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan teknologi informasi serta infrastruktur lainnya. Yang keenam meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Yang tujuh tentu saja memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah. Nah, bagaimana pengertian dalam dasar hukum bank syariah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah? Jadi sumber hukum Islam digunakan sebagai dasar referensi apakah perbuatan manusia sesuai syariah. Itu sumber hukum Islam. Yang pertama itu berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu sumber hukum Islam itu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ya. Dalam surat 459 bunyi sebagai berikut ya. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemuliaan, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi seluruh sumber hukum Islam itu ada di Al-Quran ya. Kemudian prinsip syariah yang harus
di mana dikatakan dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudah rabah, kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ijarah wa itina. Empat fungsi, kita mengenai fungsi dan peran bank syariah. Ada 4 fungsi bank syariah itu. Pertama adalah fungsi manajer investasi, di mana bank syariah itu melakukan pengolahan dana di nasabah untuk disalurkan kepada instrumen kewangan. Yang kedua, fungsi investor. Investor itu perbankan syariah adalah menanamkan dana kepada unit usaha ya. Kedua, fungsi sosial dan fungsi jasa kewangan. Jadi fungsi sosial dan jasa kewangan. Fungsi sosial itu seperti tadi itu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah ya, yang menyalurkan kepada kaum duafa yang membutuhkan. Dan keempat, fungsi jasa kewangan. Kemudian peran bank syariah. Peran bank syariah itu mendukung pengembangan ekonomi umat ya, melalui pemerataan intermediat antara pihak yang memiliki dana saibul mal atau investor ya, dengan pihak yang membutuhkan dana mudarib atau pengusaha berdasarkan azas syariah Islam ya. Kedua, menghasilkan laba profit bagi pemilik dan pengelola yang diperoleh dari penghimpunan oleh manajer investasi. Yang ketiga, penyaluran dana dan jasa bank lainnya. Yang keempat, menjalankan fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak. Dalam mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana di bank Islam. Jadi mekanisme kerja bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Tapi tentu saja giro tabungan deposito sesuai dengan prinsip syariah ya. Beda sama giro tabungan di bank konvensional, di mana menggunakan bunga. Kalau syariah kan bagi hasil. Kalau masyarakat menyalurkan dana dihimpunnya dalam bentuk usaha yang menguntungkan dengan bagi hasil juga. Kalau masyarakat memperoleh imbalan berupa bagi hasil atau margin keuntungan atas pembiayaan yang diberikannya. Kelima, bank syariah membagikan imbalan berupa bagi hasil kepada pemilik dana sebagai hasil investasi nasabah. Jadi seperti misalnya bank syariah itu ada nasabah dari dana pihak ketiga ya, nanti diinvestasikan ke perusahaan bisnis ya. Hasil bagi hasil investasi perusahaan ke nasabah ke debiturnya itu nanti dibagikan lagi kepada penyandang dana pihak ketiga dan itu bagi hasil juga. Jadi misalnya kalau contoh sederhana ya, kalau hasilnya itulah 100% ya, 100% itu bank dapat 30%, maka 30% itu dibagi ke penyandang dana tabungan deposito giro. 30% dibagi masing-masing. Nah, kalau bagi hasil dah 30% itu 60% bank, 40% dari penyandang dana. Berarti 60% kali 30%. Itulah hak bagi bank. Dan 40% kali 30% hak bagi penyandang dana. Dari sisa bagi hasil yang tidak dibagikan menjadi bagian bank dipergunakan bank untuk membiayai personal bank dan sebagian dikisikan sebagai laba usaha. Kemudian bank syariah juga menyelenggarakan berbagai jasa keuangan yang memperoleh imbalan fee-based income. Ya. Nah, gambaran kegiatan jasa perbankan, pertama kegiatan penghimpunan dana di masyarakat. Ya. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun dalam skema titipan. Ya. Penghimpunan itu. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana, saibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudarib. Adapun pada penghimpunan dana sebagai titipan, bank syariah memperoleh sebagai penerima titipan. Kegiatan penyaluran dana ya. Dana diterima oleh bank syariah seluruhnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengolahan investasi, dan pembelian barang, kemudian penyewaan barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Nah, pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai
penjual dan perasaan diseluruhkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa berperan sebagai pemberi sewa. Lalu ada kegiatan penerimaan pendapatan. Nah, menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi. Misalnya seperti pembiayaan ya, kepada PTA. Nah, itu pembiayaan PTA itu nanti bagi hasil. Nah, misal bagi hasil itu bank dapat 40% ya, 60% dari pengelola dana yang nasabah itu. 60% itu nanti dibagi lagi ke penyandang dana, tabungan, giro, deposito. Dan penyandang dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyandang dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela. Jadi ada dua dana yang diperoleh dari masyarakat, ada dana yang sifatnya dibagi sesuai dengan nisbah ya. Yang kedua nisbah bagi hasil, ada yang pembagiannya itu sukarela, jadi bisa dapat bisa enggak ya. Ya, adapun nilai dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya, yang biasa disebut dengan istilah bonus. Dan kegiatan memberikan layanan jasa ya, seperti jasa ATM ya, transfer, letter of credit LC, bank garansi, dan lain sebagainya. Karena itu jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana ya. Maka pendapatan diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi. Jadi contoh misalnya, karena kalau yang dibagi itulah dari investasi kepada pembiayaan itu, dibagi pada dana pihak ketiga. Tapi kalau jasa-jasa lain itu merupakan hak dari bank syariah secara keseluruhan. Misalnya kalau sudah transfer dikenakan 6.000, bank syariah kan dapatkan pendapatan 6.000 ya transfer, beda bank. Nah itu 6.000 itu tidak dibagi pada pihak ketiga ya, beda sama dengan pembiayaan ya. Jadi kalau jasa itu bisa disebut dengan fee base ya, fee base. Ini adalah operasional bank syariah. Jadi pengumpulkan dana untuk hadiah tiada manah, mudarabah mutlakah, investasi tidak terikat, dan lainnya modal dan sebagainya. Nanti dimasuk ke perbankan syariah. Nanti bank syariah itu menentukan bentuk prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, prinsip jual beli. Dan dari prinsip bagi hasil itu, bentuk bagi hasil nanti bagi hasil digunakan untuk mudaharib ya, mudaharib bagi hasil nanti sesuai dengan bentuk bagi hasil sini. Dan sewa ya, sewa ujroh, dan prinsip jual beli margin ya. Kemudian ada pembagian hasil usaha nanti masuk ke mudarabah mutlakah ya, mudarabah di mana hasil-hasil yang investasi bentuk terikat nanti dapat hasil usaha dari perusahaan ya. Pernah berugi pendapatan mudarabah mutlakah, invest tidak terikat ya. Kemudian pendapatan berbasis imbalan, ejen mudarabah muqayyadah dan investasi terikat, jasa keuangan, wakalah, kafalah dan sesal. Nah, bagaimana prinsip sistem keuangan syariah? Pertama ada perang riba ya. Jadi dalam transaksi itu oleh riba. Riba itu nanti ada kita bahas juga di berikutnya mungkin ya. Riba itu artinya kita kalau minjamkan ke masyarakat ya, ke publik itu dengan kolega dengan uang, maka pinjaman kita itu tidak boleh ada tambahan. Misal kalau saya pinjamkan 10.000, ada tambahan, misalnya tambahan sekian persen dari itu harus dibayarkan ke tambahan. Nah beda sama kalau kita bagi hasil itu membagi hasil yang bukan berasal dari pinjaman pokok itu. Misal pokok 100 juta ya, 1 juta, nah 1 juta diputar oleh nasabah dapat hasilnya bisa 10 juta. 10 juta ini bukan berasal dari dana yang kita 10 juta ini nanti dibagikan ke penyandang dana, pembagi 10 juta, bukan pembagi dari 1 juta ini. Jadi 10 juta hasil ini bukan memutarkan dana 1 juta. Jadi tidak ada tambahan itu. Jadi maka bagi hasil tidak ada tambahan. Tapi kalau tambahan misalnya 1 juta, nanti dibagi lagi, ditambah lagi dengan sekian persen dari pokok ini. Itu tambahan, itu riba. Jadi tidak menambah dari pokok itu dianggap riba. Tapi bagi hasil bukan tambah dari pokok, tambahan nanti berasal dari hasil usaha. Ya. Nah, kedua pembagian risiko. Risiko kalau kita
bank pinjamkan dana ke nasabah kerugian, itu sebagai hasil juga kepada perbankan. Kemudian tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Ini tidak, uang itu bukan komoditi. Ya. Seperti misal kalau sudah pinjamkan 1 juta, nanti kembali 10% dari ditambah 10% bunga dari pokok itu ke komoditi, barang komoditi. Sama kamu jual barang, beli barang 10.000, nanti jual 15.000. 15.000 berasal dari pokok penjualan itu. Itulah termasuk apa? Komoditi ya, barang sebagai komoditi. Tapi barang sebagai komoditi itu tidak ada masalah ya, karena barang sebagai komoditi. Tapi kalau uang sebagai komoditi tidak boleh, karena uang itu tidak ada ditambah sama sekali. Kalau dulu 100 juta dikembalikan. Tambah dengan hasil usaha yang berasal dari modal itu yang dianggap sebagai bagi hasil, bukan tambahan, bukan riba. Dilarang melakukan kegiatan spekulatif, itu dilarang spekulatif. Berarti seperti misal kalau misal dalam bentuk ini mungkin dalam bentuk swap ya, transaksi derivatif itu spekulatif ya. Atau dia investasi dalam bentuk ini pasar berjangka, tapi tidak memiliki underlying asetnya, itu spekulatif ya. Misal saya beli kontrak option untuk jual mata uang dolar ya. Padahal mata uang dolar saya nggak punya, berarti kan saya mengambil spread marginnya di situ, itu spekulatif. Kesucian kontrak ya, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Nah, ini kita ada beberapa prinsip dalam kegiatan bank syariah. Pertama itu prinsip dalam menghimpun dana bank syariah. Ini seperti apa? Jadi pertama penghimpunan dana dengan prinsip syariah wadiah. Ini ada yang wadiah ya. Itu prinsip titipan wadiah yad amanah. Adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai semenit mengambil kembali titipannya. Misalnya kalau saya nitipkan barang bisa kalau ke bank seperti dana ya, dana sejuta itu tidak boleh digunakan untuk yang lain. Berarti nanti satu bank itu akan bantu membantu jasa penitipan. Misalnya ini kan seperti emas ya, emas, kemudian intan, berlian ya. Nah, selama saya titipkan itu bank tidak boleh memperjualbelikan emas, intan yang saya miliki itu. Tapi bank mengut jasanya, jasa penitipan itu. Dua, penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, prinsip bagi hasil. Ya. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil seperti bersama. Jadi misalnya kalau seandainya ini penghimpunan dana di bank syariah, misalnya menabung ke bank syariah, nah, itu apakah prinsip mudharabah bagi hasil? Apakah tabungannya mudharabah atau bagaimana? Kalau mudharabah berarti nanti hasil dana yang digunakan untuk investasi pembiayaan nanti dibagi sesuai dengan bagi hasil berapa persen dari untuk bank syariah, berapa untuk pemilik dana. Biasanya presentasi dari syariah itu lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada presentasi untuk bagi hasil bagi pemilik dana. Karena mengelola ya. Nah itu yang presentasi itu dari bagi hasil bukan dari pokok ya, bukan dari pokok. Hati-hati. Jadi nggak ada sama antara bagi hasil dengan bunga itu. Jadi saya jelaskan sebelumnya, mengatakan bank syariah sama bank komersial sama aja. Samanya di mana? Beda sekali. Cuma bagi hasil itu kadang-kadang ya, misalnya contoh, ya bagi saya nabung di bank ya, 100 juta. Oleh 100 juta itu dapat bagi hasil. Misal saya hak saya 40% dari hasil yang diperoleh bank itu dari pembiayaan. Ya. 40% itu dapat misalnya kebetulan nih 12 juta. 40% hasil yang pembagi dapat 12 juta. Nah oleh pihak bank ya, kadang presentasi hasil saya itu dikaitkan dengan pokok. 12 juta bagi 100 juta. 12% itu nggak boleh sebenarnya. Iya, kalau 12% itu tidak tepat untuk digunakan untuk hasil yang saya peroleh. Boleh 12% dikatakan bagi hasil itu dari 40% dari hasil usaha, hasil pembiayaan ya.
bukan 20% di pokok, bahaya. Kalau 20% di pokok ya posisi masyarakat dianggap sama, padahal enggak ya. Enggak. Jadi kadang salah kaprah di situ. Jadi perbankan syariah itu menyampaikan bagi hasil itu bagi perbankan itu bisa 20% di pokok. Aduh, itu kacau gitu ya. Ya. Orang lihat bagi hasil, jadi soalnya bagi hasil itu bukan bagi hasil dari susah, tapi bagi hasil dari pokok itu dari riba, ya. Jadi 12 juta kita katakan. Tapi untuk berikan laporan masyarakat, berapa bagi hasil kamu peroleh dari hasil usaha? Ya, 20% dari pokok. Pokok itu untuk mengkonotasikan aja di pokok. Tapi bukan di pokok sebenarnya, di pokok. Kalau bunga betul-betul di pokok ya. Kalau persen itu bukan di pokok perhitungannya. Kebetulan saja 50% dari hasil proyek pembiayaan itu dapatnya dia 12 juta. 12 juta itu dikatakan pokoknya 12%. Ya, 12 juta itu bukan berasal dari pokok. Ya. Jadi yang salah kiprah masyarakat itu mulai wah, karena bank syariah itu mengumumkan bagi hasil boleh 20% dari pokok. Jadi sama aja dengan bank syariah dan bank konvensional. Apalagi kebetulan jumlah sama. Misal kalau bunga tabungan paling berapa sih ya? Sedangkan bunga deposito sekarang 3%, 3% tabungan berapa persen setahun? Kalau tabungan itu 0,5% bisa setahun, sebulan berapa persen? Kecil sekali. Itu di pokok. Nah, kalau sudah punya tabungan di bank syariah, saya bisa terima bagi hasil itu bisa lebih dari sama kayak deposito, ya bisa 3% dari pokok, tapi sebenarnya bukan di pokok itu untuk menselaraskan aja. Jadi dia sebenarnya dari bagi hasil dari pokok, ya. Tapi dikaitkan jadi kayak return lah. Berapa returnnya? Returnnya 12 juta kali 100 juta dapat 12%. Tapi return itu berasal dari ini contoh return on invested aja, bukan bunga interest, return on invested. Jadi kalau saya sudah nabung di bank syariah, tanya berapa return on invested saya? 12%. 12% dari pokok yang bunga, sudah return itu hasil dari hasil usaha yang dikembangkan itu. Kalau tabung mudharabah, sifat dana pada tabung wadiah bersifat titipan. Ini bukan mudharabah, ini tabungan gunanya yang bersifat mudharabah. Atau mudharabah di tabungan ya. Sifat dana pada waktu pada tabung wadiah bersifat titipan, sedangkan sifat dana pada tabung mudharabah bersifat investasi. Ya, jadi ada dua tabung itu yang ini wadiah ada bersifat mudharabah. Tiga kalau jadi ada juga nanti tabung itu yang sifatnya wadiah, ada tabung sifat mudharabah. Deposito mudharabah ada deposito wadiah. Ya, kalau dia itu titipan ya, jadi itu titipan berarti tidak ada diberikan bagi hasil ya. Nah, nitip ya. Mudharabah. Jadi bagi hasil nggak ada. Ya. Jadi kadang di bagian juga bagi hasil dengan kalau dia ya, jangan dipandang ketemu mudharabah investasi. Jadi kalau di dia nggak dapat hasil. Tapi kalau sifatnya tabung itu mudharabah boleh bagi hasil, ya sesuai dengan metode fee sharing ya. Jadi metode fee sharing kan metode apa profit sharing ya, dari revenue. Revenue itu misalnya contoh ya, misalnya bank syariah itu mendapatkan bagi hasil dari nasabah yang dibiayai ya. Biasanya itu kan revenue. Jadi langsung dari revenue itu langsung bagi hasil lagi pada pemilik dana. Ini bukan dari laba. Misalnya laba itu gini, revenue itu kurang biaya, dapat laba bersih itu dibagi persen. Demikian. Karena kalau dari laba dikurang biaya sedikit dapat oleh penyelam dana ya. Deposito mudharabah bagi hasil ini boleh dibagi antara pemilik dana dan pemilik dan bank dari distribusi awal ya. Nah, misalnya contoh di media-media itu kan ada publikasi misalnya deposito Bank Mandiri 3%, ya, 3%. Nanti ada bank syariah 4%. Wah, ini sama yang bunga. Berapa persen itu jumlah
4% itu diperoleh dari hasil bagi hasil. 4% ini dibandingkan dengan return-nya, return on invested-nya, bukan bunga itu return invested-nya. Jadi bunga itu return juga, tapi return berasal dari bunga. Kalau persen berabah, return juga hasilnya itu, tapi berasal dari hasil usaha, itu beda. Kalau bunga harus dari si pokok, ya. Tak perlu dia apakah nasabah itu yang minjam ke dia itu apakah rugi atau laba, dia nggak peduli ya kalau bunga. Makanya dengan sistem bunga itu ekonomi jadi tidak bisa berkembang ya. Karena ada satu yang ternaiknya, ada satu yang beruntung ya. Tapi kalau prinsip bagi hasil win-win solution. Dan yang kedua prinsip jual beli ya. Ini kedua prinsip penyaluran dana. Jadi ini prinsip penghimpunan dana ya. Bagaimana prinsip penyaluran dana bank syariah? Pertama prinsip jual beli ya. Jual beli terdiri atas 3 itu murabahah, salam dan istisna. Jadi misalnya kalau nasabah itu berikan pinjaman kepada nasabah, itu jual beli. Jadi misalnya kalau dikonsumsi ya, konsumsi itu bank syariah beli mobil 100 juta dijual kepada nasabah itu 110 juta. 10 juta itu harus cicil ya. 10 juta itu margin harus cicil ya si peminjam. Ini bukan bunga, margin. Jual beli dengan skema murabah, setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam contoh yang bersepakati. Dan yang kedua, jual beli dengan skema salam. Salam itu kalau jual belinya dengan skema salam adalah jual beli yang penasarannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Ini jual beli ya. Bank sebagai penjual memperoleh keuntungan. Ya. Jadi pelunasan itu dilakukan dulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Jadi bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual pada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok. Jadi ini perusahaan di depan ya, ini skema salam. Kalau di murabah, perusahaan di belakangan ya. Dan jual beli dengan skema istisna. Jual beli skema istisna adalah jual beli yang didasarkan pada atas penugasan oleh pembeli kepada penjual dan juga produsen untuk menyediakan barang atau satu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjual dengan harga yang sepakati. Ketiga, prinsip penyaluran dana bank syariah. Kedua, prinsip investasi ya. Ini terkait dengan penyaluran juga. Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah. Ya. Ada 2 investasi dengan mudharabah dan musyarakah. Investasi dengan mudharabah pada asalnya penyaluran dana dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Ya. Itu yang balik daripada bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah. Bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang disepakati. Investasi dengan skema musyarakah, ya. Investasi dengan skema musyarakah adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada satu usaha tertentu. Ada secara modal. Ya. Kalau yang skema mudharabah kan bank itu membiayai untuk mendapatkan barang tertentu ya kepada nasabah. Kalau ini investasi dengan skema musyarakah lah, mereka berembuk terangkan modal masing-masing untuk bikin bisnis syariah ya. Jadi kalau si musyarakah ini itu modal yang mencampurkan modal mereka pada satu usaha tertentu dengan bagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Berarti kerugian ditanggung semua. Itu musyarakah. Tapi kalau mudharabah kan enggak ya. Nah di perbankan itu banyak skemanya mudharabah ya. Mudharabah. Kalau saya lihat pembiayaan mudharabah itu mungkin mayoritas ya. Masyarakat bisa di nol, nggak ada sama sekali. Ya. Nah kenapa? Karena masyarakat itu kan sesama menanam modal pada perusahaan yang dijalani oleh si nasabah.
Ini sifatnya selevel antara bank dengan pengelola dana itu, karena dia punya dana di situ. Dana. Nah, sehingga dengan masyarakat itu kunci kerugian, nah bank dapat apa-apa. Apa-apa. Kerugian bisa lebih besar dari mengikuti pokoknya. Pokok bank berkurang juga. Ya. Misalnya modal PBN-nya 100 juta, rugi dia itulah sebesar 20 juta. Berarti kan mengurangi pokoknya. Nah, itu banyak bank nggak melakukan dengan masyarakat. Saya tidak menguntungkan bagi bank. Banyak kemudahan apa? Kredit sewa ketiga kredit sewa dari penyaluran dana bank syariah. Kredit sewa terdiri dari atas dua skema. Itu skema ijarah dan skema ijarah muntahiyah ditamlik. Jadi sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang boleh. Ngantuk saya. Jadi pertama, sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa disewakan. Yang B, sewa dengan skema ijarah muntahiyah bitamlik. Bedanya apa itu? Dengan skema ijarah biasa. Adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik. Seperti leasing ya. Leasing. Kalau yang sewa menyewa biasa kan tidak ada perpindahan hak milik. Ini ada ya. Ini sudah akad sewa. Jadi ada opsi memiliki untuk aset itu oleh si penyewa itu. Ini namanya sistem sewa dengan skema ijarah muntahiyah ditamlik. Kalau skema ijarah biasa lah, nggak ada opsi untuk bagi penyewa itu mendapatkan aset tersebut. Ini masih 6 ya. Kalau prinsip-prinsip pelaksanaan fungsi jasa kewangan ya, ini 6. Jadi prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan, pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip transaksi syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Beberapa prinsip itulah sebagai berikut. Prinsip wakalah ya. Jadi prinsip wakalah berarti penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat ya. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang mewakili ya, kepada yang lain wakil ya, dalam hal diwakilkan. Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 tahun 2020, seorang mewakili ya, wakil itu yang yang mewakili itu apa? Wakil ya. Wakil. Itu harus dapat berkisah yang dapat bertindak sebagai sesuatu yang diwakilkan. Adapun wakil itu harus orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal yang diwakilkan harus seperti misal itu diketahui dengan jelas oleh orang mewakili. Jadi harus apa aja diwakili ya. Jadi yang mewakili itu harus tahu. Dia tidak bertentangan dengan syariah Islam. Misalnya barang-barang haram ya, dan dapat itu ada ribanya, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Yang kedua adalah prinsip kafalah. Jasa keuangan ya. Prinsip kafalah adalah al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kafi kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Ya. Atau tanggung mas'ul anhu hasi. Dalam hal desain nomor 11 dan 20 mengatakan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafi kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pada pihak kedua atau yang bertanggung ditanggung ya. Jadi misalnya tanggung renteng, bisa bank itu memberikan garansi bank itu termasuk itu basic awal lah. Bagaimana mekanisme basic awal lah itu? Jadi begitu bank tidak mampu membayar utang kepada A, ia harus mengalihkan utang tersebut kepada C.
Selanjutnya C harus membayar hutang kepada B kepada A. Jadi si A tu harus mengaku lagi debitur yang lama, tak kira lagi. Dia serahkan begitu saja. Yang ketiga, prinsip sah. Nanti mesti terkait dengan fungsi jasa wang perbankan. Prinsip sah adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata wang, baik antara mata wang sejenis maupun antara mata wang lain jenis. Berdasarkan Faedah Lesen nombor 8 tahun 2020, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata wang, iaitu tidak untuk spekulasi, untuk kebutuhan masyarakat, itu prinsip sah dia. Jadi berdasarkan Lesen nombor 28 tahun 2020 terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata wang. Pertama, tidak untuk spekulasi. Jadi misalnya spekulasi gini, saya punya mata wang rupiah, mata wang rupiah. Saya beli dolar ya. Dolar itu, kalau dolar kan kita pasti akan menggunakan transaksi dolar itu kemudian hari. Ternyata dia tidak ada transaksi dolarnya, berarti itu spekulasi. Misalnya, tapi kalau saya beli dolar ya, untuk membayar hutang saya dolar, untuk membayar hutang saya dolar itu baru dibolehkan dalam Islam ya. Ini bukan untuk mencapai keuntungan. Misalnya saya utang dolar saya 3 bulan lagi di Tempo. Nah, saya kontrak untuk membeli uang dolar 3 bulan lagi dengan pakai rupiah. Bisa seperti itu. Tapi kalau saudara nggak punya utang dolar, atau sudah beli kontrak untuk beli dolar, berarti spekulasi itu. Ada yang asetnya dalam bentuk utang, saudara nggak punya. Tapi kalau beli opsi untuk beli dolar untuk bayar hutang, itu kan salah nggak boleh, itu spekulasi. Kedua ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Ya. Jadi berjaga itu maksudnya saya butuh setahun lagi untuk bayar hutang dolar, misal untuk beli kenderaan ya, $100. Sudah boleh nabung sekarang itu. Dan maksudnya berarti saya beli dolar ke bank ya, simpan, nanti uang dolar itu digunakan untuk beli barang itu. Kalau enggak nanti sudah takutnya uang sudah nggak cukup untuk belinya, ya, karena harga dolar. Itu dibolehkan ya, dibolehkan. Apabila transaksi dilakukan terhadap dua mata wang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Jadi kalau transaksi dilakukan terhadap mata wang sejenis ya, maka nilainya harus sama dengan tunai. Jadi misal kalau seandainya misalnya barang itu harganya 100 ya. Tapi harga jual 100. Tapi saya tambahkan lagi itu 120 ya, itu nggak boleh. Jadi itu sama. Jadi misalnya contoh barang itu 100 juta lah dalam rupiah. Kalau saya beli dolar ya, maka barangnya bukan 100 juta dibagi dengan kurs saat ini, tapi dinaikkan. Nah, itu nggak boleh ya. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Prinsip ijarah. Ini termasuk fungsi jasa keuangan di perbankan syariah. Prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 9 2020 sebutkan objek ijarah lah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang tersebut sahaja. Dengan bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat orang tersebut upah, maka Selain untuk bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang tersebut upah, contoh seperti kartu ATM, SMS banking, pembayaran tagihan, pembayaran gaji elektronik dan pembayaran gaji elektronik. Diterapkan, jadi ijarah diterapkan di situ ya. Jadi misal kalau bank syariah itu menyediakan kartu ATM kan bicara uang jasanya kan. Jadi ini fungsi jasa keuangan itu mana bank itu membuat jasa di pelayanan itu yang sesuai dengan Islam ya.
Apa larangan bagi bank syariah? Larangan bagi syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah diukur dalam pasal 24 nomor 21 atau 28 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 24 itu disebutkan bahwa bank umum syariah maupun UUS dilarang untuk pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu Al-Quran dan hadis ya. Kemudian yang kedua melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, ya. Tidak melalui calo ya. Atau melalui transaksi derivatif ya. Dalam melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 tentang hutang bus dan UUS. Yang keempat melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Adapun larangan bagi BPRS, Bank Pelita Rakyat Syariah, diatur dalam pasal 25 yang meliputi larangan untuk pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima persimpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang tiga, karena kalau di BPR itu kan dia ada tabungan dan giro deposito kan tabungan itu. Ya. Dan giro dia nggak ada ya. Dan bukan kegiatan usaha dalam valuta asing itu nggak ada juga PR. Dan kecuali pertukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Ya. Mungkin untuk kebutuhan real dari PPRS susah membayar utang dalam bentuk dolar itu boleh. Ya beli dolar cukup banyak ya. Dan bukan kegiatan asuransian. Jadi sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Dan melakukan penyertaan modal. Dan sebagai agen maksudnya seperti ini. Kan banyak di bank-bank itu dia kerjasama dengan asuransi. Contoh kalau di bank itu memberikan data kepada pihak asuransi untuk nasabah bank memiliki dana lebih di bank sehingga mereka bisa menggunakan beli instrumen asuransi. Dan melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas PPRS. Dia ada penyertaan modal juga, kemudian melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai dosen. Jadi dalam modal itu betul modal nggak boleh di BPRS. Dan juga melakukan usaha lain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS. Jadi BPRS itu kaitannya mengolek dana masyarakat, tabungan dan deposito yang itu menjadikan dana itu kepada nasabah ya, komersial. Ya. Dalam usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 tentang kegiatan BPRS. Nah, bagaimana kegiatan sosial di perbankan syariah? Ini sifatnya non komersial. Jadi fungsi sosial bank syariah itu merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Jadi jadi bank syariah itu tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana sifatnya komersial, juga menyalurkan dana sifatnya sosial, seperti menghimpun dana zakat, sedekah, infak, ya. Maka dihimpun nanti disalurkan oleh bank syariah. Di mana fee-nya? Dia nggak ada boleh ngambil fee di situ ya. Dia administrasi. Ya. Nah, membantu penyaluran dana zakat infak. Maka di bank syariah itu mempunyai lembaga amil zakat sendiri ya. Lembaga amil zakat. LAS ya, lembaga amil zakat. Kalau BAS itu badan amil zakat itu dimiliki oleh bank pemerintah. Nah, kemudian setidaknya ada 2 instrumen digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya. Itu instrumen zakat, ya. Infak, sedekah dan wakaf, ziswah ya. Jadi singkat dengan zakat infak, sedekah dan wakaf itu singkat dari ziswah. Ziswah itu singkatan dari zakat infak. Jadi dana-dana ziswah ini yang diperoleh oleh bank syariah disalurkan ya kepada masyarakat membutuhkan. Ya. Ziswah diambil dari masyarakat, pegawai bank serta bank-bank sendiri sebagai lembaga milik para studi. Jadi sewa-sewa itu berfungsi untuk menghimpun dana siswa dari masyarakat, pegawai bank serta bank sendiri dengan sebagai lembaga milik para investor. Dana dihimpun melalui instrumen siswa itu selanjutnya disalurkan kepada pihak yang berhak dalam bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah sekarang maka di perbankan syariah itu punya laporan sendiri transaksi swap itu. Apakah transaksi swap itu betul-betul disalurkan kepada yang membutuhkan nggak? Jangan diputarkan lagi itu pembiayaan ya, itu dapat keuntungan bank, itu nggak boleh. Ya. Instrumen dan kartu luasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dan infak sedekah yang tidak ditentukan untuk secara spesifik oleh pemberi. Soalnya dana kelulusan itu disalurkan sebagai berikut ya. Pertama, pengadaan atau perbaikan kualitas sosial dan fasilitas umum ya. Jadi kelulusan itu seperti apa? Seperti misalnya ada bank konvensional mengumpulkan bunga yang pemilik tidak mau menerima. Nah, misal kalau saya nabung di bank konvensional, ada bunga digital setahun, saya nggak mau terima oleh bank konvensional, serahkan kepada bank syariah, itu namanya kelulusan ya. Kelulusan. Nah, jadi jadi menerima dana yang tidak memenuhi kriteria halal, dana infak, sedekah tidak ditentukan peruntukan secara spesifik. Dan infaknya bebas ya, itu masuk kelulusan ya. Belum pemberi bisa saya infakkan untuk apa infak terserah, itu kelulusan. Sama bunga juga, itu kan nggak halal itu ya. Dan selanjutnya dana kelulusan bisa disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial. Ya. Karena ini kan tidak ada peruntukan pada orang tertentu ya. Kemudian misalnya contoh dana bunga dari perbankan orang Arab punya dana di Swiss dapat bunga itu oleh Arab diserahkan kepada Bank Syariah Indonesia, maka itu sebagai kelulusan ini. Dan sumbangan atau hibah kepada yang berhak ya. Dan pinjaman tanpa bunga, ini dana bergulir itu. Jadi bisa digunakan dana bergulir. Jadi kalau dana siswa itu, dana kelulusan itu ya. Jadi siswa itu ada kelulusan ya. Yang dana yang bukan kelulusan. Kelulusan itu bisa digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada yang berhak. Pinjaman tanpa bunga. Jadi misalnya saya kasih zakat, ya, infak dan sedekah. Ditanya oleh penelitiannya, ini untuk apa? Terserah aja. Berarti dia bisa gunakan untuk dana bergulir. Bergulir itu artinya apa? Misalnya saya kasih pinjaman ke si A 3 bulan, 1 juta. Kemudian lagi 3 bulan lagi belum 1 juta kan? Sama biaya administrasi. 1 juta itu saya suruh lagi ke si B. Begitu setelah giliran dapat. Setelah si B lunas 3 bulan, suruh lagi ke si C. Setelah lunas 3 bulan kan bank ini dapat dana lagi dari peminjam yang sebelumnya. Lagi pinjam berikutnya, begitu sudah bergulir namanya. Ya. Jadi pinjaman tabungan ini diprioritaskan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Nah, jadi golongan bergulir itulah kalau sudah macet mana macet nggak apa-apa kan, itu hak dia. Ya. Jadi tapi diusahakan golongan ekonomi lemah yang jujur, yang bisa potensi mengembalikan dananya ya. Misalnya contoh dia nggak punya apa-apa, ingin jualan ya, bilang kerupuk di tempat jalan rame ya, kerupuk itu enak, itu dikasih. Ya. Tapi kalau dia miskin ya, kalau untuk konsumsi itu nggak boleh ya. Jadi nanti ada lagi mungkin infak itu, ya ke mereka. Tapi kalau dana kelulusan itu bukan dana kelulusan nama, itu dana yang berasal dari infak yang jelas peruntukannya. Nah, kemudian ada kakak pada bank syariah ini saya tambah aja, review aja. Ini sudah ada kenal itu. Dia akad pada bank syariah itu sumber dari apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ulama. Ya, nanti ada fikih muamalah, ada fikih muamalah. Ini 3 fikih muamalah kan, 3 ini ada fikih muamalah hubungan sesama manusia kan. Dan fatwa DSN ya. Kemudian FPI. Ini sorry. Ini nyambung sini. Okay. Jadi fatwa DSN, kemudian ada PBI dengan implementasi di Bank Syariah. Hubungan antara nasabah dan bank syariah ditetapkan dalam akad. Ya. Nah, akad itu pertama akad penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana itu seperti ya, bagi 3 ya, deposito, tabungan, dan giro. Giro tabungan, deposito ya. Nah, jadi bisa contoh penghimpunan dana itu bisa tabungan dan ada titipan, wadiah, yad, dan manah ya. Ada juga tabungan itu sifatnya mudarabah
mutlakah bersih umum. Ada juga sifatnya tabungan mudharabah muqayyadah. Ini basic khusus, ya. Nanti ditentukan untuk hal khusus. Saya senabung tabungnya untuk bisnis apa, ya, untuk siapa, dan dia mengetahui dana itu dibiayai untuk bisnis apa saja. Itu mudharabah muqayyadah. Kalau titipan wadiah tadi disebutkan wadiah mana itu nama titipan, jadi dia dengan terhadap bagi hasil, ya. Mungkin diberikan bonus bagi bank kepada pihak yang tabungan titipan itu. Bisa dikasih, bisa enggak. Ini wadiah ini. Itu apalah skim dari wadiah ya mana itulah nasabah penitip itu kan dananya ke dananya kepada bank, ya, bank. Oleh bank dana itu diputarkan di projek, ya, projek, kemudian menghasilkan. Nah, profit itu dapat hasil profit itu nanti kembali kepada bank penitip, ya. Ini sebentar, ya. Ini kata ya, ini lari kepada di sini. Ya. Gitu. Jadi seorang lagi, jadi yang pemilik dana menitipkan dananya ke bank, ya, bank, misalnya BSI dengan pembiayaan projek itu bisnis, ya, apalagi profit ini kalau bank membagikan kan nasabah itu tidak dapat bagi hasil kan. Nah, tapi bank itu dikasih juga nasabah itu bentuk bonus, ya. Bila bank bersedia, kalau enggak ada juga enggak apa-apa, yang namanya titipan, ya. Dan yang bank menerima titipan dana dari nasabah, ya. Kemudian bank berhak mengolah dana nasabah dan memperoleh profit daripadanya. Dan bank berhak untuk memperoleh atau tidak memberikan imbalan kepada nasabah penitip berupa bonus. Jikapun ada, biasanya tidak diperjanjikan, ya. Bank wajib menjamin titipan itu, ya. Nah, kalau mudharabah mutlakah, ya, maka itu skimnya seperti ini, ya. Ini kampanye hari ini, udah lama sebegini. Nah, ini di sini, masuk di sini. Seorang berapa? Jadi bisa dimulai dari apa? Nasabah itu sebelum mal pembiayaan dana proyek, ya. Kemudian apa? Sebentar, ya. Di sini. Bank juga memberikan dananya kepada nasabah itu. Jadi ada dari nasabah sama dari bank juga untuk proyek ini. Jadi kan langsung kalau yang titipannya dana langsung ke bank, ini enggak, ya. Kemudian setelah proyek berjalan dapat profit. Profit itu nanti dibagi sesuai bagi hasil. Berapa persen untuk penyandana, berapa persen untuk pengolah, ya, gitu. Kemudian artinya bank menerima dana nasabah untuk diinvestasikan dalam berbagai jurusan dibiayai bank selama jangka waktu tertentu. Baik bank atau nasabah sepakat disebut bagi hasil tertentu dengan nasabah pada pusat kontrak. Bank tidak menjanjikan hasil tertentu, ya. Bank akan berbagi hasil revenue dengan nasabah secara berkala dalam jangka waktu investasi. Bagi hasil dibagikan pada akhir jangka waktu di setiap bulan. Di Indonesia, bank menjamin simpanan deposito mudharabah melalui mekanisme LPS, ya. Itu yang mudharabah mutlakah itu, ya. Nah, kalau mudharabah murkadiyah bedanya apa? Jadi nasabah pertama mudarib, ya, itu adalah bank, ya. Jadi ini nasabah kedua sebelum mal menyampaikan dana ke bank, ya. Dan bank itu menjadi menyalurkan kepada nasabah kalau di bank konvensional sama debitur itu mudarib, ya. Di bank sebagai mudarib. Nanti dibersihkan ke projek, ya. Kemudian nasabah itu juga
dia memiliki itu ikut terlibat di projek itu juga. Sehingga pada saat profit laba ya, maka profit dibagian untuk nasabah kedua sesuai nisbah, profit dibagian untuk nasabah satu sesuai nisbah ya. Gitu. Jadi bank menerima dana nasabah kedua untuk divestasikan lembaga usaha milik nasabah satu ya. Ditentukan oleh nasabah dua selama jangka tertentu. Jadi gini, bank itu menerima nasabah satu itulah punya dana divestasikan pada projek-projek ini dimiliki oleh nasabah kedua ya, nasabah kedua ya. Nanti dia kasih fee ke perbankan ya. Antara nasabah disepakati nisbah bagi hasil tertentu pada saat kontrak. Bank tidak menjanjikan hasil tertentu, bank memperoleh fee kontrak tersebut. Nasabah satu akan berbagi hasil dengan nasabah secara berkala selama 2 waktu atau setiap bulan. Indonesia bank menjamin simpanan deposito mudharabah LPS. Beda sama mutlakah itu di mana projek ini dimiliki oleh 10% oleh nasabah Saiful Mal ya. Kemudian dia pinjam ke bank ini membiayai dana projek itu. Tapi kalau mutlakah itulah Mukadaya ini projek ini berkira ada nasabah satu, ada tambahan modal di nasabah berikutnya satu. Dia minjam dana ke bank itu untuk membiayai projek ini. Akad dan produk bank syariah. Bagaimana terkait dengan produk syariah? Dana, misal penyaluran dana atas dasar bagi hasil mudharabah masyarakat. Ya, masyarakat. Mudharabah ini bisnis juga, tapi dia bagi hasil kalau terjadi rugi dia tidak ikut menerima kerugian itu ya. Kalau terserah jual beli ya, murabahah salam istisna, terserah sewa jarah muntahiyah bitamlik ya. Ini murabahah dalam investasi, mudarabah ya, investasi sama seperti tadi itu ya. Sudah murabahah dalam investasi, bank menginvestasikan dana kepada usaha proyek nasabah yang menguntungkan sama tadi ya. Profit sharing ya, murabahah profit sharing. Contoh bagaimana bagi hasil ya, mudharabah itu. Jadi misalnya ini projek ini dimiliki oleh nasabah mudarib ya. Kemudian juga dia menerima pinjaman dari bank ya, Saiful Mal. Nah, pada saat periode dia menerima penjualan 10 juta, dia 100 juta, net 20 juta. Tambah overhead 25 juta, jadi profit 25 juta. 20 juta itu kalau profit dibagi ya, kalau kan ada profit sharing dan profit sharing. Kalau profit sharing bisa 10 juta, kalau profit sharing 25 juta. Jadi kalau disepakati ya, nasabah 60%, dan bank 40%, maka 40% dari 25 juta. Jadi bank itu dapatnya berapa? Itu 10 juta ya. Kemudian nasabah dapat berapa? Dapatnya 15 juta. Ya. Nah ini yang dikembalikan rate ini. Jadi 1 juta itu bagi 1 juta dari pinjaman dari 1 juta ya, 1 juta udah kerja 1 juta dibagi 10% dapat 10% ya. Ini sudah bunga, bukan kalau bunga itu kan 10 juta itu berasal dari pokok, ini 1 juta berasal dari hasil, beda. Ya. Bagaimana kalau dari profit sharing? Profit sharing ya 10 juta dibagi ya, 10 juta. Kalau seandainya bank dapat 6,7%, kemudian semua 3,3%, maka dikali aja. Jadi kalau nasabah itu dapatnya, bank dapat 6,7% kali 10 juta, dapat 10 juta. Equivalentnya 10%. Jadi kalau berdasarkan value itu saja persentase untuk bank itu lebih kecil ya bagi hasilnya. Bukan tadi kan 40%, kan dari laba. Kalau bagi sharing berarti lebih murah, 6,7%. Kedua musyarakah itu nasabah investasi pada projek, bank juga projek. Jadi berdua fungsi sebagai investor ya. Investor. Tadi kan bank itu sebagai peminjam dana ke nasabah ke projek itu. Jadi sesama investor duanya. Pada saat rugi harus dibagi ruginya ya. Bagi. Ya. Ini penyandang dana sekian persen, kalau bank sekian persen. Ya. Jadi masyarakat itu bisa bagi hasil dari laba, biasanya dari revenue ya. Laba. Rugi tak dibagi, kalau tadi rugi kan tak dibagi. Ya.
Kalau murabah itu ini transaksi jual beli ya, jual beli antara supplier. Misalnya nasabah ingin minjam untuk beli motor ya ke Bank Syariah soalnya dia sebagai penjual nih ya, dia beli supplier untuk beli barang ya, beli barang 100, dijual 120 terus tahun, jadi 120 bagi 12 itu cicilannya. Ini contoh perhitungan margin ya. Misalnya nasabah itu dia mendapatkan pinjaman 1 juta ya, 1 juta, kemudian barang itu dapat 1 juta, 50% adalah margin ya, margin 20 juta. Bagi bank harga beli 1 juta, presiden 1 juta, dapat supplier 1 juta. Selalu bukan bintang bukan pendapatan ya. Ini beberapa, nanti kita bahas lagi akad-akad ini untuk ini sebagai tambahan aja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Di sini nggak? Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau saya belum ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi itu absennya udah sesi kemarin. Hari ini kita nggak usah absen ya. Absennya kemarin ya. Karena aku siap absen ini 2 kali itu ya, 2 kali. Kan pertemuan kedua itu hanya sekali siap absen di di kampus ya. Jadi maka sekarang absennya di itu aja di luar sistem aja. Oke ya. Terima kasih pada siapa Nur Otaviani ya, udah hadir. Kemudian Aulia Desnika Sarani. Panggilan siapa, Aulia atau coba panggilannya? Aulia. Aulia, Pak. Aulia. Ini Nur Otaviani panggilnya apa? Okta. Nur bisa, Okta bisa, Pak. Oh, Nur. Jadi Nur yang tinggal di itu Parung siapa? Nur. Iya, saya, Pak. Oh, Parung. Ini di rumah di Parung nih, ya. Iya, Pak. Oh, nanti kalau offline kamu gimana tuh, kos atau kalau balik kan bisa kereta ke Parung, ada kereta kan? Ada, Pak. Kereta turun di Kebayoran Lama kan, Kebayoran Lama, nanti dari Kebayoran Lama itu naik ada bis langsung ke Blok M dulu, Blok M langsung ke kampus kan. Atau kalau naik Gojek juga bisa, Gojek berapa? Kena 5.000 ya. 5.000. Udah pernah coba dari Parung itu ke BS, udah pernah coba naik kereta api? Pernah, kereta. Pernah. Itu dari Kebayoran Lama ke BS naik apa? Saya turun di stasiun Kebayoran, Pak, bukan yang di stasiun Kebayoran Lama. Kebayoran Lama kan sama aja, bukan? Yang sama. dekat Palmerah itu, Pak. Iya. Oh, ya kalau Kebayoran kan, Kebayoran Lama itu. Iya. Kebayoran Lama. Kebayoran sama Kebayoran Lama sama aja ya. Kebayoran yang dekat sebelum Palmerah kan. Dulu situ. Kamu dari situ ke kampus naik apa? Naik Gojek, Pak. Berapa kena ya Gojeknya di situ? 25. Udah 5.000 ya. Berarti nggak berubah ya. Kalau mau lebih murah bisa juga naik bis, tapi lama nungguinnya. Iya, Pak. Nungguinnya lama, bisa setengah jam baru dapat mobil ke Blok M. Itu bukan berarti banyak dari yang satu dari Blok M ke kampus yang lama itu ya. Tapi dari stasiun ke Blok M itu cepat tuh ya. Kan banyak juga bisnya dari Bintaro, di mana ya. Tapi dari Blok M ke kampus tuh, dari Blok M ke kampus tuh agak lama. Jadi kalau mau murah dari stasiun ke Blok M baru naik Gojek ke kampus. Gojek paling kena 12.000 kan, lumayan tuh. Ya, dari Kebayoran Lama ke itu 4.000. Tahu aja. Ibu bisa hemat 10.000 kamu. Saya hemat 10.000 ya. Kalau kamu dari bisa 10.000 hematnya. Ya. Nah, dari Blok M, dari Kebayoran Lama ke Blok M kan 4.000-an ya, 4.000. Dari Blok M ke kampus lebih 11.000 Gojeknya kan. 15.000, belum ada 10.000 ya. Mana 10.000 sekali berangkat, 10.000 sehari 20.000. 20.000 kali 20.000 selama seminggu berapa hematnya? 100.000 ya, 100.000. Sebulan berapa? Iya. 1.000. Lumayan tuh. Ya. Karena dari Kebayoran Lama itu ke BM
biasanya nggak lama nungguin, sebentar, cuma lama itu dari Blok M ke FBS ya. Itu kadang-kadang kalau naik bis juga gitu ya, kadang dari kebun lama naik bis ke Blok M baru naik Gojek gitu. Itu naik bajai ya. Bajai juga mahal. Enakan naik Gojek aja ya. Dan lebih dekat kan, Kan nunggu di depannya terminal Blok M itu, di jembatan itu kamu langsung pesan Gojek di situ kan, pesan Gojek. Ya. Murah Iya, malah. 10.000 ya mak sehari itu. Ya 20.000 ya mak sehari, lumayan ya. Kita bisa nabung juga. Mahasiswa 100.000 kan lumayan. 1.000, 400.000 sebulan lumayan ya. Kalau di Stira gimana? Dari mana nih? Lagi di mana kamu? Di Stira? Di Ambon, Pak. Oh di Ambon dia. Ya bagaimana susunan Ambon sekarang? Covid gimana di situ? Covid nih? Aman? Kalau di sini udah aman sih, Pak, alhamdulillah. Udah mereda? Iya, Pak. Kalau di Raditya di mana? Radit? Lagi tidur ya. Dan Askal mana? Tidur juga. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya sampaikan di sini dulu, sampai ketemu besok Senin ya, jam 8. Besok nggak ada gangguan, insya Allah bisa sampai selesai kita kuliah. Jadi kan besok itu topiknya lah mengenai konsep laporan board Kutai Syariah ya. Coba Kutai Syariah. Ya, oke. Dengan mereka saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. Makasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih di Stira. Izin keluar, Pak. Ya, silakan Mbak Nur. Ya, makasih Pak. Izin live, Pak. Assalamualaikum Mbak Aulia. Terima kasih banyak.